Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, di dalam video kali ini saya Riandi Aditya Fitra, yaitu berserta dengan kelompok saya, ada Adil Kholat Ismail dan Erta Sofianti, akan membahas mengenai tentang mata kuliah sistem operasi yang bertemakan file system. Next. Di sini ada konsep dan atribut file system. Konsep file sendiri di sini terdiri dari 3, yaitu ada atribut file, operasi pada file, tipe file, dan struktur file. Dan metode aksesnya sendiri itu adalah sequential access file, direct access file, kemudian dan lain-lain. Konsep file adalah kumpulan informasi yang berhubungan dan tersimpan dalam secondary storage, kemudian ada tipe data yang terdiri dari kata data, di mana terdapat karakter numerik dan binary. Lalu ada program. Atribut file terdiri dari nama, tipe, lokasi, ukuran, waktu pembuatan, dan identitas pembuat. Kemudian ada juga proteksi serta informasi lain mengenai tentang file. Operasi pada file yaitu membuat, menulis, membaca, menghapus, mencari, membuka, menutup, lalu menghapus kembali, namun dengan menyisakan beberapa atribut. Tipe file. File type di sini contohnya executable, usual extensionnya exe, com, bin, or known. Fungsinya itu adalah read to run machine language program. Kemudian ada file type object, usual extensionnya obj dan o. Kemudian fungsinya itu adalah compile machine language dan not linked. Source code C, CC, Java, PAS, ASM, dan A. Fungsinya itu adalah source code in various language. Kemudian file type batch ada bat dan sh. Fungsinya itu adalah commands to the command interpreter. File type text yaitu user extensinya adalah txt dan doc. Fungsinya itu adalah textual data dokumen. Kemudian ada file type word processor, library, word processor, user extensinya itu adalah wp, text, dan lain-lain. Fungsinya itu adalah various word processor format. Kemudian file type library di mana usual extensionnya di sini adalah lib, a, so, dan lain-lain. Untuk fungsinya sendiri adalah libraries of routines for programmers. File type print of view, usual extensionnya itu adalah arch, zip, dan tar. Fungsinya adalah ASCII or binary file in a format of for printing or viewing. File type archive, usual extensionnya adalah arch, zip, dan tar juga sama. Fungsinya itu adalah related files grouped into one file, sometimes compressed for saving or storage. Kemudian file type multimedia, usual extensionnya itu adalah MPEG, MOV, MOV, dan RM. Functionnya itu adalah binary file containing audio or A or V information. Next. Struktur file. Sistem operasi membutuhkan struktur file tertentu untuk menjalankan atau mengakses suatu file. Semua sistem operasi diharuskan mampu mengenal sedikitnya satu jenis struktur file. Jika sistem operasi mengenal semakin banyak struktur file, maka semakin luas aplikasi yang dapat dijalankan, namun ukuran sistem operasi semakin membengkak. Sebaliknya, jika semakin sedikit struktur file, maka sistem operasi hanya dapat menjalankan aplikasi dalam jumlah yang sedikit pula. Next. Metode akses, di sini ada sequential access yang sebelumnya saya tadi bilang. Tahapannya itulah read next, write next, reset, dan no read after last write atau rewrite. Kemudian ada direct access, read end, write end, position to end, read next, write next, rewrite next, rewrite end. End sama dengan itu adalah relative block number. Next. Sequential access file. Ini adalah gambar untuk sequential access file. Di mana sequential access file di sini
Presetnya itu adalah implementation for direct accessible CP sama dengan 0, read next-nya adalah read CP, CP sama dengan CP plus 1, kemudian untuk write next-nya itu adalah CP sama dengan CP plus 1 juga. Next. Direct access file sangat berguna untuk pengaksesan langsung informasi dalam jumlah besar. Contohnya adalah database. File dilihat sebagai sederetan blok yang terindeks atau berindeks. Relative block number digunakan agar memungkinkan sistem operasi untuk memutuskan di mana suatu file dapat ditempatkan dan mencegah user untuk mengakses bagian dari sistem file yang bukan merupakan bagian dari file miliknya. Next. Other access method. Metode akses lain yang dibangun atau dikembangkan berdasarkan daerah akses method. Biasanya melibatkan proses pembuatan indeks dari file. Untuk mencari suatu bagian dari file, pertama-tama cari indeksnya, kemudian dengan pointer tersebut, kita mengakses file secara langsung lalu mencari bagian dari file yang diinginkan. Next. Contoh indeks dan relative file. Berikut ini merupakan gambar dari operating system konsep indeks dan relative file. Next. Operasi pada directory yaitu adalah mencari file, membuat file, menghapus file, melihat isi directory, ubah nama file, traverse file system, membuka directory, menutup directory, link dan unlink. Next. Single level directory. Semua file terdapat dalam directory yang sama. Kemudian tiap file memiliki nama yang unik. Di samping kanan merupakan gambar single level directory, root directory, di mana ada node A dan B dan C, yaitu file tersebut itu direktorinya menuju ke area yang sama. Next. Berikut ini adalah two level directory one, membuat directory yang terpisah untuk tiap user dan mendapat user file directory UFD dan master file directory MFD. Di samping kanan itu merupakan salah satu contoh gambar mengenai tentang two level directory. Terus struktur directory 1. Untuk bagian slide ini akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ariel Khalid Ismail. Silakan. Oke, saya lanjutkan untuk struktur directory 1, yaitu ada 5 poin. Yang pertama, tiap direktori dapat mengandung file dan subdirektori. Yang kedua, path atau absolute path adalah urutan direktori yang berasal dari MPD. Yang ketiga, working dir, yaitu relative path adalah path yang berasal dari current directory. Terus ada yang keempat, yaitu current directory adalah direktori yang baru-baru ini digunakan. Terus yang kelima yaitu contoh absolute path, yaitu ada user j, word, unit d, x, a, dan z. Lanjut ke konsep mounting, sharing, dan proteksi. Yaitu ada 3, yaitu file system mounting, yang kedua file sharing, yang ketiga ada proteksi, yaitu terdapat 2, tipe akses dan control akses. File system mounting 1 yaitu ada 3 poin, yaitu yang pertama sebuah sistem berkas sebuah sistem berkas sebelum dapat digunakan harus dimount terlebih dahulu. Terus yang kedua mounting, proses paling awal sebelum membuka sebuah direktori yaitu dengan membuat sebuah direktori baru yang menjadi subtree dari tempat file sistem tersebut diletakkan. Terus yang ketiga mount point, direktori kosong tempat file sistem yang akan dimount diletakkan. Yaitu selanjutnya ada file sharing. Ada 3 poin, yaitu file sharing mendukung sebuah sistem operasi yang user oriented. Yang kedua berhubungan dengan permission. Yang ketiga ada multiple user
bisa mengakses file yang sama. Ada file sharing yang kedua yaitu multi-user, multiple user. Itu ada 3. Yang pertama owner, yaitu user yang bisa mengganti atribut, membuka akses, dan mengontrol sebuah file atau directory. Yang kedua, sekelompok user yang men-share akses sebuah file. Yang ketiga, tiap user memiliki user ID masing-masing yang unik. Mohon maaf untuk yang ini agak jauh-jauh. Yang ketiga ada file sharing yang ketiga. Itu ada remote file system, model client server, terus ada distributor information system, terus file mode. Itu ada selanjutnya tipe akses. Tipe akses yaitu terdapat 6, yaitu yang pertama baca, kedua tulis, ketiga eksekusi, keempat menambah, kelima hapus, dan keenam daftar. Terus ada kontrol akses. Akses control list atau ACL adalah suatu file atau directory berasosiasi dengan suatu username dan tipe akses. Yang kedua ada owner, group, dan universe control access. Itu ada kontrol akses kedua, yaitu ada klarifikasi user dalam mengakses suatu file. Itu terdapat 3, owner, group, dan universe. Yang pertama ada owner, yaitu untuk menciptakan file tersebut. Kedua ada group, sekelompok user yang saling berbagi file dan tergabung dalam sebuah kelompok kerja. Ketiga ada universe, yaitu sebuah user yang saling terhubung dalam sistem. Selanjutnya ada yang kedua ada implementasi kontrol akses yang sering digunakan, merupakan kombinasi kedua. Struktur dan implementasi file system. Struktur file system. Terus ada organisasi file system, implementasi file system itu terdapat 2, ada partisi dan mounting. Terus yang kedua ada virtual file system. Selanjutnya ada implementasi directory yaitu linear, yang pertama linear list, yang kedua hands table. Lanjut ke struktur file system yang akan dibawakan oleh saudari Erlita. Silakan. Oke, akan dilanjutkan oleh saya. Struktur file system. Yang pertama ada karakteristik penting dari disk. Disk tersebut dapat ditulis ulang di disk tersebut. Hal ini memungkinkan untuk membaca, memodifikasi, dan menulis di disk tersebut. Dapat diakses langsung ke setiap blok di disk. Hal ini memudahkan untuk mengakses setiap file baik secara berurut maupun tidak berurut, dan berpindah dari satu file ke file yang lain dengan hanya mengangkat head disk dan menunggu disk berputar. Next. Organisasi file system 1. Ada application programs, lalu logical file system, file organization module, lalu basic file system, ada input-output control, dan device. Organisasi file system 2. Yang pertama, masalah desain dalam membangun file system. Kedua, definisi dari file system mencakup definisi file dan atributnya, operasi ke file, dan struktur directory dalam mengorganisasikan file-file. Ketiga, membuat algoritma dan struktur data yang memetakan struktur logical file system ke tempat penyimpanan sekunder. Next. Organisasi file system 3. Input, output control atau driver device dan
handler. Driver device adalah perantara komunikasi antara sistem operasi dengan perangkat keras. Kedua, basic file system, mengeluarkan perintah generik ke device driver, baca dan tulis pada suatu blok dalam disk. Next. Organisasi file system 4. Yang pertama, file organization module. Informasi tentang logical address dan physical address dari file tersebut. Mengatur juga sisa disk dengan melacak alamat yang belum dialokasikan dan menyediakan alamat tersebut saat user ingin menulis file ke dalam disk. Kedua, logical file system. Tingkat ini berisi informasi tentang simbol, nama file, struktur dari direktori, proteksi, dan security dari file tersebut. Implementasi file system 1. Struktur on disk. Boot control block. Informasi sistem untuk menjalankan mesin. Lalu partition block control. Spesifikasi partisi. Lalu struktur direktori. Mengatur file-file. Keempat, FCB. Detail-detail file yang spesifik. Next. Implementasi file system 2, yaitu struktur in memory. Ada table partition, informasi partisi yang di-mount. Kedua, struktur directory, informasi direktori yang paling sering diakses. Lalu ada sistem wide open file table, salinan dari FCB. Lalu yang keempat ada per process open file table, pointer yang menunjuk tempat masuk dalam sistem wide open file table. Virtual file system. Implementasi file system terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama, file system interface, yaitu buka, baca, tulis, dan sebagainya. Lalu ada virtual file system, memisahkan operasi file system generik dengan mengimplementasinya. Yang kedua, network file system. Lalu yang ketiga, ada local file system dan remote file system atau network. File hierarchy standar. Yang pertama ada asumsi, kedua struktur direktori. Ada root directory, lalu bin, boot, dev, edge. Yang ketiga ada lib, mnt, opt, sbin. Yang keempat tmp, usr, dan var. Struktur direktori. Yang pertama ada directory root. Yang kedua bin, yaitu perintah binary esensial. Yang ketiga boot, yaitu file statis dari bootloader. Yang keempat dev device. Dev itu device file. Yang kelima etc itu konfigurasi sistem host spesifik. Yang keenam lib. Shared libraries, essential, dan modul kernel. Ketujuh, mnt itu mount point untuk memount suatu file sistem sementara. Selanjutnya, opt, tambahan paket aplikasi piranti lunak. Selanjutnya, sbin, sistem binary esensial. Selanjutnya ada tmp, yaitu file sementara. Lalu ada USR, yaitu secondary hierarchy. Yang terakhir ada var, yaitu data variabel. Root file system. Fungsi root file system harus dapat menangani masalah boot, restore, recover, dan repair suatu sistem.
Konsep alokasi blok sistem. Yang pertama, metode alokasi. Terdiri dari 3, yaitu continuous allocation, linked allocation, dan indexed allocation. Lalu yang kedua, manajemen ruang kosong. Recovery atau pemulihan, log structured file system, dan yang terakhir NFS. Oke, mungkin untuk materi dari full system cukup dicukupkan untuk sekian materi ini. Selebihnya ada tambahan dari Riyandi atau mungkin Ernita. Ada, langsung tutup aja. Oke, baik. Mohon maaf sekali kalau misalkan ada kekurangan dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.